Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Dimas Fauzi. Saya ketua kelompok 1 struktur data dan saya ingin memperkenalkan teman-teman saya. Oke, perkenalkan nama saya Ashari Ahmad. Nama saya Muhammad Ali Hanafiah. Perkenalkan, nama saya Adrian Purnomo. Perkenalkan, nama saya Rangga Raihan. Perkenalkan, nama saya Adi Sutisna. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Farhans Al-Fattah. Nama saya Zatra Wisnutama. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adam Pria Perdana. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzi. Perkenalkan, nama saya Megi Deswan Cahya Morgana. Berikutnya, kami akan menjelaskan tentang array dimensi 1, array dimensi 2, dan array dimensi 3. Oke, dengan saya Ashari Ahmad, saya akan menjelaskan tentang array. Array adalah struktur data sederhana yang dapat didefinisikan sebagai pemesanan alokasi memori sementara pada komputer. Array dapat didefinisikan sebagai suatu himpunan hingga elemen terturut dan homogen. Terturut dapat diartikan bahwa elemen tersebut dapat didefinisikan sebagai elemen 1, elemen kedua, dan elemen seterusnya hingga elemen ke n. Homogen adalah bahwa setiap elemen dari sebuah array tertentu harus memiliki tipe data yang sama. Sebuah array dapat mempunyai elemen yang seluruhnya berupa integer atau karakter atau string. Bahkan bisa terjadi sebuah array memiliki elemen array. Karakteristik array. Yang pertama adalah mempunyai batasan dari pemesanan alokasi memori atau bersifat statis. Yang kedua, mempunyai tipe data sama atau bersifat homogen. Yang ketiga, dapat diakses secara acak. Hal-hal yang harus diketahui dalam mendeklarasikan array. Yang pertama adalah tipe data array. Yang kedua, nama variabel array. Yang ketiga, subscript atau index array. Begitu pula ada jenis-jenis array. Yang pertama adalah array dimensi 1 atau one dimensional array. Yang kedua, array dimensi 2 atau two dimensional array. Yang ketiga, array dimensi 3 atau three dimensional array. Saya ingin menerangkan dan menjelaskan materi tentang array dimensi 1. Array dimensi 1 bisa disebut dengan one dimensional array atau disebut array dimensi 1. Array dimensi 1 bisa disebut juga istilah vektor yang menggambarkan data dalam suatu urutan. Jadi contoh deklarasinya nih, tipe underscore data nama underscore variabel, dan dalam kurung indeks lalu tutup kurung. Contoh misalnya dari yang kita ambil, tipe datanya itu integer, elemen indeksnya 5. Contoh penggambarannya elemen array, elemen indeks 1, elemen indeks 2, elemen indeks 3, elemen indeks 4, elemen dan sampai elemen indeks 5. Karena indeks dimulai dari angka 0, selalu dimulai dari 0. Jadi indeks itu, elemen indeks 1 itu dimulai dari 0. Elemen indeks 2 dimulai dari 1 indeksnya.
3 indeks 2, 4 indeks 3, 5 indeks 4. Jadi subscriptnya itu indeksnya dimulai dari 0. Jadi 0 sampai 4. Lalu pemetaan mapping array dimensi 1 ke storage-nya, yang pertama rumus array dimensi 1. Rumus array dimensi 1 itu A dalam kurung I sama dengan B tambah dalam kurung I dikurang 1 tutup kurung dikali L, yang dimana disebut A dalam kurung I itu sebagai posisi awal dan B posisi awal indeks di memori komputernya. I subscript atau indeks array yang dicari. L-nya itu ukuran atau besar memori ya suatu tipe data. Ya, jadi itu penjabaran materi tentang array dimensi 1. Semoga kalian semua mudah dimengerti dengan penjelasan saya tersebut. Kurang lebih apabila ada kata-kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konversi bilangan yaitu ada dua, yang pertama deksimal dan heksadesimal. Desimal adalah bilangan yang terdiri dari 10 angka, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Yang kedua heksadesimal adalah bilangan yang terdiri dari 16 angka, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, dan F. Halo, di sini gue bakal jelasin tentang array dimensi 2. Array dimensi 2 sering digunakan dalam menerjemahkan matriks pada pemrograman. Array dimensi 2 mempunyai deklarasi sebagai berikut, yaitu tipe data, nama variabel, indeks 1, indeks 2. Contohnya seperti tipe datanya integer, kemudian nama variabelnya A, indeks 1-nya 3, indeks 2-nya 2. Menentukan jumlah elemen pada array dimensi 2, kita menggunakan rumus sebagai berikut. N Pi I sama dengan 1. Pi di sini adalah hasil perkalian dari elemen sebelumnya. Contoh, tipe datanya integer, kemudian nama variabelnya X, indeks 1-nya sama dengan 4, indeks 2-nya sama dengan 3. Maka jumlah elemen pada array tersebut adalah 4 dikali 3, maka hasilnya adalah 12. Dalam array dimensi 2 terdapat dua cara sudut pandang. Yang pertama secara kolom per kolom dan yang kedua secara baris per baris. Nah, untuk menentukan elemen array yang ingin kita cari secara kolom per kolom, kita menggunakan rumus sebagai berikut. Yang pertama, posisi awal alamat indeks ditambah kolom dikurangin 1 dikali banyaknya elemen per kolom, kemudian ditambah baris dikurangin 1, kemudian semuanya dijumlahkan dikali ukuran memori tipe data. Nah, untuk menentukan elemen baris per baris, kita menggunakan rumus sebagai berikut. Yang pertama, posisi awal alamat indeks, kemudian ditambah baris dikurangin 1, kemudian dikalikan banyaknya elemen per baris, kemudian ditambah kolom dikurangin 1, kemudian semuanya dijumlahkan, kemudian dikali ukuran tipe data. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya
akan menjelaskan tentang array dimensi 3. Array dimensi 3 adalah array yang dapat digambarkan dengan suatu benda ruang dan digunakan untuk mengelola data 3 dimensi atau data 3 sisi. Dan cara menentukan jumlah elemen dari array 3 dimensi itu sendiri adalah dengan mengkalikan dari statement sebelumnya. Dengan contoh, suatu array X dideklarasikan sebagai berikut. Integer A bervariabel 3, 4, dan 2, maka variabel tersebut dikalikan semuanya seperti 3 dikali 4 dan 4 dikali 2. 3 dikali 4 sama dengan 12 dan 12 dikali 2 sama dengan 24. Maka 24 itulah adalah hasil dari jumlah elemen array 3 dimensi. Dan cara pemetaan mapping dalam array adalah dengan mengenalkan rumus terlebih dahulu. Rumusnya adalah M bervariabel M N P sama dengan M bervariabel 0, 0, 0 ditambah M-1 dikali jumlah elemen kedua dan dikali jumlah elemen ketiga plus N-1 dikali jumlah elemen ketiga plus P-1 dikali L. Dan keterangannya adalah sebagai berikut. MNP adalah posisi array yang dicari. M yang bervariabel 0, 0, 0 adalah posisi alamat awal indeks array. Dan M adalah baris, N adalah kolom, P adalah kedalaman, dan L adalah ukuran memori tipe data. Dan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang program array dimensi 1. Ini sudah ada contoh program array dimensi 1 tentang bilangan genap. Di sini saya menggunakan tipe data integer dengan variabel bil. Lalu variabel bil diberi indeks 10. Dan saya juga menggunakan variabel i dan j. Variabel j-nya diberi nilai 2. Lalu menggunakan fungsi scan untuk melakukan proses penginputan. Kemudian kita masuk ke proses inputan dengan menggunakan proses perulangan for. Coutprintln di sini berfungsi untuk mencetak kalimat atau variabel yang ada di dalam kurung ini menjadi output nanti pada saat running. Kemudian for dalam kurung i sama dengan 1, i kurang dari sama dengan 5, i plus plus maksudnya i sama dengan 1 jika i kurang dari sama dengan 5, maka i di sini ditambah i plus plus atau i ditambah 1 sampai i-nya kurang dari sama dengan 5. Lalu cetak bilangan i plus ini, maksudnya kalimat bilangan ini akan dicetak terus menerus saat running sampai proses tersebut memenuhi syarat for ini yang di atas. Kemudian bil in sama dengan scan titik next in. Ini berfungsi untuk menginput variabel pada saat proses running. Dan ini kenapa saya pakai next in, karena saya pakai tipe data integer. Yang di atas tadi saya pakai data integer. Kemudian masuk ke proses inputan. Outputan. Kita cetak 5 bilangan genap yang dimasukkan. Lalu menggunakan lagi proses perulangan seperti yang di atas. Kemudian juga di sini saya menggunakan proses percabangan if dan else. If dalam kurung bil i persen atau modulus j sama dengan 0, maka cetak bil i maksudnya akan mencetak
I jika I habis dibagi J atau dibagi 2. 2 di sini kan tadi yang ini J sama dengan 2, maka hasilnya 0. Lalu else akan mencetak bilangan error karena tidak memenuhi syarat I modulus J hasilnya sama dengan 0. Ini tidak memenuhi syarat yang ini. Oke, langsung kita proses running. Proses running di kanan, lalu run file. Nah, ini akan ada masukkan bilangan genap. Masukkan bilangan ini genap ini mandali ini. Lihat dari sini. Bilangan 1. Nah, ini kita masukkan, misalkan angkanya genap ya. Kan dari tadi kita bilangan membahasnya bilangan genap. Coba cetak 2 misalkan. Enter. Nah, akan tercetak lagi kata bilangan ini. Nah, ini fungsi dari for yang tadi, yang ini. Lanjut 4 masukkan. 6 dulu masukkan. 8 masukkan. Nah, coba kita pakai angka ganjil. Misalnya 3. Enter. Nah, di sini akan tercetak 5 bilangan genap yang dimasukkan. 2, 4, 6, 8. Nah, ini adalah semua bilangan genap. Nah, kecuali 3 bilangan ganjil, maka akan tertulis bilangan error. Nah, ini fungsi dari if else yang tadi ini, if akan tertulis bilangan error. Di sini kami mempunyai contoh program array dimensi 2 menggunakan tipe data string 2 dimensi. Lalu tipe data string dimensi pertama diberi indeks 10 dan dimensi kedua diberi indeks 10. Kemudian kami di sini menggunakan tipe data integer dengan variabel I dan J. Lalu memasukkan fungsi scanner untuk proses input. Dan di bagian input, kami menggunakan proses perulangan for. I sama dengan 1, jika nilai I lebih kecil dari 3, maka nilai I ditambah 1. Selanjutnya, J sama dengan 1. Jika nilai J lebih kecil dari 3, maka nilai J ditambah 1. Bermaksud untuk mencetak kalimat atau variabel yang akan ditampilkan di output sampai variabel I dan J tersebut memenuhi syarat perulangan. Kemudian mencetak kata masukkan nama, lalu memasukkan variabel nama dengan dimensi 2 dengan indeks I dan J. Selanjutnya mencetak kata masukkan name, lalu masukkan variabel name dengan dimensi 2 dengan indeks yang sama yaitu I dan J. Nah, di bagian output kita cetak kata data yang dimasukkan, lalu menggunakan perulang seperti yang di atas. Jika nilai I lebih kecil dari 3, maka nilai I ditambah 1. Dan begitupun dengan nilai J. Jika nilai J lebih kecil dari 3, maka nilai J ditambah 1. Lalu mencetak kata nama sama dengan variabel nama dengan indeks yang sama yaitu I dan J. Dan selanjutnya sama dengan mencetak kata name dengan variabel name, lalu diisi dengan indeks yang sama yaitu I dan J. Nah, coba kita running programnya. Nah, saat running akan muncul seperti ini. Misal kita tulis contoh nama Adam.
NIM-nya 17, 19, 10, 77. Nah, proses ini akan terus terulang selama memenuhi syarat perulangan. Jika sudah tidak memenuhi syarat perulangan, proses itu akan terhenti. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mempunyai contoh program array dimensi 3 dengan tipe data string 3 dimensi dan diberi variabel dejual. Lalu tipe data string dimensi 1 diberi indeks 10, dimensi 2 diberi indeks 10, dan dimensi 3 diberi indeks 10. Kemudian saya menggunakan tipe data integer dengan variabel IJK. Setelah itu, saya membuat fungsi scanner scan untuk melakukan proses input. Di sini kita masuk ke proses input menggunakan proses perulangan for. I sama dengan 1, I lebih kecil dari 3, I plus plus. Maksudnya, I sama dengan 1, jika I lebih kecil dari 3, maka I plus plus atau I ditambah 1, sampai I kurang dari 3. Perulangan for J sama dengan 1, jika J lebih kecil dari 3, J ditambah 1. Dan perulangan K sama dengan 1, jika K lebih kecil dari 3, K ditambah 1. Di sini saya membuat short println untuk mencetak kalimat atau variabel yang akan ditampilkan di output. Kemudian variabel dejual dimensi 3 dengan indeks IJK scan next line, maksudnya untuk menginput variabel karena di sini menggunakan tipe data string. Kemudian untuk proses outputnya, kita cetak kalimat data yang sudah dimasukkan, lalu menggunakan perulangan seperti yang di atas. Lalu cetak kata data penjualan ke indeks IJK. Setelah semua selesai, kita mencoba untuk merunning-nya. Dan ini merupakan hasil input seperti yang di atas. Kalian bisa isi sesuai dengan yang diminta seperti angka yang saya contohkan berikut ini. Sekian penjelasan tentang array dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.